Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Septiani, mahasiswa aktif semester 7 dengan NIM 1122107993. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah akuntansi manajemen dengan topik penetapan harga pada perusahaan konstruksi elektrikal dan mekanikal di PT OEI untuk memenuhi tugas UTS semester 7 ini. Lanjut. Terdapat latar belakang mengapa saya mengambil topik penetapan harga dengan studi kasus perusahaan kontraktor ialah dalam dunia bisnis konstruksi, terutama yang bergerak di bidang elektrikal dan mekanikal, penetapan harga menjadi salah satu faktor kunci dalam penetapan keberhasilan perusahaan. Harga yang ditetapkan harus mampu menutup seluruh biaya proyek, memberikan tingkat laba yang memadai, dan tetap kompetitif di pasar agar perusahaan bisa memenangkan tender. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan konstruksi menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga material listrik dan mekanikal seperti material pipa dan material lainnya mengalami kenaikan harga. Biaya tenaga kerja yang tidak stabil, contohnya seperti hari libur atau lembur yang mengeluarkan bayar lebih mahal. Yang ketiga, ada ketidakpastian waktu pengerjaan proyek. Contohnya ialah seperti cuaca buruk, material terlambat datang, dan lain-lain. Poin keempat ialah persaingan harga antar kontraktor yang ketat. Banyak kontraktor berlomba-lomba menawarkan harga semurah mungkin agar proyeknya diterima, seperti perang harga. Lanjut. Tujuan mini project ini dibuat ialah yang pertama ada menjelaskan proses penetapan harga proyek konstruksi berdasarkan pendekatan biaya. Yang kedua ada menganalisis komponen biaya yang mengaruhi harga penawaran. Yang ketiga ada menghitung harga jual proyek dengan margin laba tertentu. Keempat ada memberikan rekomendasi manajerial agar perusahaan dapat menetapkan harga secara efisien dan strategis. Selanjutnya ada profil singkat perusahaan. Bidang usaha konstruksi elektrikal dan mekanikal, lokasi berada di Bekasi. Jumlah karyawan kurang lebih 100 orang. Perusahaan sering mengikuti tender proyek-proyek swasta. Dalam proses tender, penetapan harga penawaran sangat menentukan apakah perusahaan memenangkan proyek atau tidaknya. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh PT OEI sering menghadapi masalah ketika menentukan harga proyek karena yang pertama, perbedaan harga bahan baku di setiap proyek. Harga material seperti semen, besi, atau kayu bisa berbeda-beda untuk setiap proyek. Ini membuat sulit untuk memprediksi biaya secara akurat dan mengelola anggaran dengan baik. Poin kedua, ada keterlambatan dalam menghitung biaya tidak langsung seperti transportasi dan alat. Biaya-biaya tambahan seperti ongkos kirim material, sewa alat berat, atau biaya operasional lainnya sering terlambat dihitung. Akibatnya, total biaya proyek menjadi lebih besar dari perkiraan awal. Yang poin ketiga ada margin keuntungan kadang tidak konsisten karena tekanan dari tender. Saat mengikuti tender, perusahaan harus menurunkan harga agar menang. Ini membuat profit yang didapat menjadi tidak stabil, kadang untung besar, kadang untung kecil, atau bahkan merugi. Kesimpulannya, kombinasi dengan tiga masalah ini menyebabkan beberapa proyek menghasilkan keuntungan yang sangat kecil, bahkan ada yang merugi karena kesalahan dalam mengestimasi biaya di awal. Akibatnya, beberapa proyek yang dimenangkan perusahaan menghasilkan laba yang sangat kecil, bahkan ada yang rugi dan salah estimasi biaya. Berikutnya ada pendekatan dan metode analisis. Untuk menentukan harga yang tepat, digunakan metode cost plus pricing. Metode ini menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan, kemudian menambahkan presentasi laba yang diinginkan. Rumusnya ialah harga penawaran sama dengan total biaya produksi dikali presentasi laba lalu ditambah dengan total biaya produksi. Langkah-langkah analisis ini ialah yang pertama ada direct cost, biaya langsung. Biaya yang langsung berhubungan dengan pembuatan produk, contohnya seperti bahan baku, gaji produksi, listrik, mesin. Mudahnya ini adalah biaya-biaya yang hilang jika kita tidak memproduksi barang.
Yang kedua ada indirect cost, biaya tidak langsung. Biaya yang tidak langsung terkait produksi tapi tetap dikeluarkan perusahaan. Contohnya seperti gaji, sewa kantor, biaya listrik kantor, biaya marketing. Biaya ini tetap ada meskipun produksi berhenti. Yang ketiga ada profit atau laba. Keuntungan yang ingin didapatkan perusahaan dihitung sebagai persentase dari total biaya. Misalnya perusahaan ini ingin mengambil laba sekitar 20%, maka margin labanya ialah 20% dikali dengan total biaya. Yang keempat, ada quotation atau penawaran harga. Harga jual final yang ditawarkan ke pelanggan atau proyek ini adalah hasil perhitungan dari analisis data dan perhitungan rincian biaya proyek mekanik Project X. Komponen biaya, biaya material yaitu pipa kawat, las, ducting, semen, dan lain-lain dengan jumlah 120 juta. Komponen biayanya, biaya tenaga kerja, keterangannya ialah pekerja harian, jumlahnya 50 juta. Komponen biaya-biaya overhead, keterangannya transportasi atau akomodasi, alat, administrasi dengan total 30 juta. Total biaya keseluruhan produksi ialah 200 juta. Selanjutnya ialah ada analisis data dan perhitungan. Perhitungan biaya produksi mekanik Project X. Target margin laba perusahaan ialah 20%. Maka perhitungannya jika membuat penawarannya ialah 20% dari margin dikali 200 juta itu hasil dari total biaya produksi. Hasilnya ada di 40 juta. 40 juta ini ditambah dengan 200 juta. 200 juta ini dari total biaya produksi. 200 juta ditambah dengan 40 juta, maka harga penawaran akhir bisa didapatkan 240 juta. Selanjutnya ialah interpretasi hasil. Dari hasil perhitungan di atas, perusahaan dapat menawarkan harga proyek sebesar 240 juta. Dengan harga ini, maka semua biaya proyek tertutup, biaya material, tenaga kerja, dan overhead. Perusahaan memperoleh laba bersih sekitar 40 juta atau 20% dari total biaya. Analisis dari manajerial ini yang pertama ada efisiensi biaya. Menganalisis bagaimana menghemat biaya tanpa mengurangi kualitas. Manajemen memeriksa apakah ada pemborosan dan mencari cara agar biaya produksi lebih efisien. Contohnya mencari supplier lebih murah, mengurangi limbah produksi, atau mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Yang kedua ada strategi tender. Ialah merencanakan cara memenangkan tender atau proyek. Ini termasuk menentukan harga penawaran yang kompetitif, tapi tetap menguntungkan, menganalisis kompetitor, dan menyesuaikan strategi agar proposal lebih menarik bagi klien. Yang ketiga ada perencanaan keuangan. Membuat proyeksi dan merencana keuangan untuk proyek, menghitung berapa modal yang dibutuhkan, kapan uang masuk dan keluar, cash flow, serta memastikan perusahaan punya cukup dana untuk menjalankan proyek sampai selesai. Yang keempat ada kontrol manajerial. Memantau dan mengawasi jalan proyek agar sesuai dengan rencana. Selanjutnya, dapat disimpulkan penetapan harga pada perusahaan konstruksi, elektrikal, dan mekanikal sangat bergantung pada perhitungan biaya yang akurat. Dengan menggunakan metode cost plus pricing, perusahaan dapat memastikan bahwa harga yang jual ditetapkan tetap kompetitif namun tetap memberikan keuntungan. Perhitungan biaya yang tepat juga membantu perusahaan menghindari potensi kerugian akibat kesalahan estimasi atau persaingan harga yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian biaya berkelanjutan serta evaluasi proyek secara berkala agar ketetapan penetapan harga di masa mendatang dapat terus meningkat. Rekomendasinya ialah berdasarkan hasil analisis yang saya buat, berikut rekomendasinya untuk perusahaan. Yang pertama, gunakan sistem pencatatan biaya berbasis activity-based costing, agar biaya overhead lebih akurat. Lakukan analisis pasar secara berkala untuk menyesuaikan harga penawaran dengan tender-tender kompetitor. Yang tiga, bangun database biaya proyek untuk menjadi referensi dalam tender berikutnya. Yang keempat, terapkan software estimasi proyek agar proses perhitungan lebih cepat dan akurat. Yang kelima, tingkatkan komunikasi antar divisi teknik dan keuangan agar perencanaan harga lebih realistis dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.